Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Geohistory Offering C 2018. Pada kali ini kami akan membawakan tema bahasan yaitu geohistory masa Yunani kuno. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Muhammad Hingga Andana, yang kedua Silviana Damayanti, dan yang ketiga Wahyu Budi Prastia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Seperti yang ada di peta, Yunani kuno berada di sekitar wilayah Laut Tengah atau sering disebut Mediterranean Sea. Dalam sejarah kuno merupakan laut dunia. Bertemunya 3 benua yakni Asia, Afrika, dan Eropa. Laut Tengah menonjolkan jazirah-jazirah seperti Apenina, Balkan, dan Anatolia. Laut Tengah memiliki musim dingin yang cukup tinggi, sehingga wilayah di sekitar Laut Tengah ini memiliki iklim subtropis. Wilayah di sekitar Laut Tengah ini tersebar kebudayaan besar seperti di Semenanjung Balkan. Semenanjung Balkan paling timur di antara 3 jazirah Eropa yang paling menjorok ke Laut Tengah yaitu Yunani kuno. Selain terletak di ujung selatan Semenanjung Balkan, wilayahnya juga meliputi pulau di Laut Aegea. Batas-batas Yunani sekarang di sebelah utara berbatasan dengan Albania, Makedonia, Bulgaria, dan Turki. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Ionia. Yunani kuno telah berlangsung sekitar 3000 sebelum Masehi dengan periode pemerintahan yang berbeda-beda. Yunani kuno mulai berkembang pada masa pemerintahan Athena atau disebut masa Periklin pada abad 461 sebelum Masehi. Beberapa peninggalan hasil kebudayaan Yunani kuno terdapat di wilayah pinggiran yang mengalami kemaharajaan khususnya pada bidang pembangunan sekitar abad 445 sebelum Masehi seperti yang ada di peta. Bangunan Yunani kuno terkenal dengan gaya yang klasik dan estetik di Eropa Barat. Tidak dapat diketahui sumber tertulis mengenai munculnya hasil kebudayaan di Yunani kuno. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan membahas tentang kondisi fisik dan hubungan munculnya persebaran hasil kebudayaan Yunani kuno. Seperti yang dinyatakan oleh Daljoni, untuk mengetahui peristiwa di masa lampau, tidak hanya mempelajari siapa dan kapan itu terjadi, melainkan tempat terjadinya suatu peristiwa. Sehingga video ini akan membahas mengenai hubungan persebaran hasil kebudayaan dengan kondisi fisik Yunani kuno. Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat batasan-batasan permasalahan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi fisik yang ada di Yunani kuno. Yang kedua yaitu bagaimana persebaran hasil kebudayaan Yunani kuno. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara hasil sebaran kebudayaan dengan kondisi fisik Yunani kuno. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tersebut yang pertama yaitu menjelaskan kondisi fisik yang ada di Yunani kuno. Yang kedua, menjelaskan persebaran hasil kebudayaan Yunani kuno. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara hasil sebaran kebudayaan dengan kondisi fisik Yunani kuno. Baik, di sini saya Wahyu Budi Prasetya akan menjelaskan mengenai bab 2 yakni kajian teori, yang mana saya akan menjelaskan mengenai teori kebudayaan, teori dimensi peradaban, dan juga teori geohistory. Yang pertama adalah teori kebudayaan. Ini terdapat 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang selanjutnya adalah sistem mata pencaharian. Yang keenam adalah sistem religi. Yang terakhir adalah kesenian. Pada unsur kebudayaan ini, yang pertama adalah bahasa. Bahasa adalah sebuah alat komunikasi antar masyarakat yang juga menjadi sebuah simbol kemampuan manusia dalam membangun sebuah kebudayaan di daerah tersebut.
Dan juga bahasa ini dapat menciptakan karakteristik sosial yang diungkapkan secara simbolik dan diwariskan secara turun-menurun yang bergantung pada bahasa itu sendiri. Dengan demikian, bahasa merupakan sebuah unsur penting untuk menganalisis ciri khas kebudayaan manusia. Yang selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini berkaitan erat dengan sistem peralatan hidup ya dan teknologi masyarakat tentunya. Karena dari pengetahuan ini terwujud dari sebuah ide manusia. Sistem pengetahuan ruang lingkupnya ini sangat luas dan juga tanpa batas tentunya tentang berbagai unsur kehidupan yang ada di dunia ini. Tiap kebudayaan mempunyai pengetahuan tentang alam, tumbuhan, binatang, benda dan juga sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah organisasi sosial. Organisasi sosial ini merupakan sebuah usaha untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakatnya melalui berbagai kelompok sosial. Organisasi sosial adalah sebuah unsur kebudayaan yang mengatur berbagai macam kesatuan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Tiap kelompok masyarakat juga akan diatur oleh adat istiadat dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem ini terdiri dari yang pertama adalah alat-alat produktif seperti pisau, gergaji, gunting, dan juga yang lain sebagainya. Dan yang kedua adalah senjata. Yang ketiga adalah wadah seperti tempayan, kendi, dan sejenisnya. Yang keempat adalah sebuah alat untuk menyalakan api. Yang kelima adalah makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang keenam adalah sandang atau pakaian. Yang ketujuh adalah papan atau rumah. Yang kedelapan adalah alat transportasi. Pada awalnya peralatan teknologi yang digunakan manusia ini masih sangat sederhana, namun dalam seiring perkembangan zaman, kedelapan unsur sistem peralatan hidup dan teknologi ini akan mengalami sebuah kemajuan dan perkembangan yang juga akan mempengaruhi sebuah kebudayaan itu sendiri. Yang kelima adalah sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian ini ditentukan oleh sebuah segmen, ditentukan oleh sebuah komponen, yakni sebuah lingkungan alam yang mereka tempati, yang mana bentuk sistem mata pencaharian ini antara lain berburu dan meramu, berternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, dan bercocok tanam menetap dengan irigasi. Yang selanjutnya adalah sistem religi atau kepercayaan. Sistem ini mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan juga gagasan tentang Tuhan, dewa, roh halus, neraka, surga, dan sebagainya. Namun, kepercayaan ini juga memiliki sebuah wujud berupa upacara adat yang mana bersifat upacara rutin maupun upacara yang diselenggarakan secara berkala. Selain itu juga sistem kepercayaan ini juga mempunyai sebuah wujud lain yang juga berbentuk sebagai benda-benda suci dan juga benda-benda religius yang masyarakat tersebut anggap itu sebagai benda yang keramat. Dan yang terakhir adalah kesenian. Kesenian ini juga merupakan sebuah wujud dari nilai rasa yang dimiliki oleh manusia, sehingga dalam kesenian manusia lebih memakai intuisi daripada memakai akal. Dalam kesenian juga dapat dikelompokkan menjadi seni rupa, seni musik, seni teater, seni tari, dan juga seni sastra. Nah, pada video kali ini akan menekankan teori 7 unsur kebudayaan yang juga salah satunya yaitu unsur bahasa dan religi. Unsur kebudayaan bahasa pada peninggalan Yunani kuno sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi yang diwujudkan dalam bentuk ilustrasi gambar atau berupa artefak, serta menekankan pada unsur kebudayaan sistem religi yaitu pada sebaran peninggalan Yunani kuno berupa kuil dan juga benda-benda suci yang berfungsi untuk ritual keagamaan. Selanjutnya yakni teori dimensi peradaban. Dalam teori ini terdapat 4
4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi kebentukan, kedua adalah dimensi keruangan, yang ketiga adalah dimensi waktu, dan keempat adalah dimensi struktural. Dalam dimensi kebentukan, ini juga merupakan sebuah bukti dari keberadaan peradaban yang ada. Dimensi ini meliputi bahasa, agama, ideologi, dan rasisme atau etnisisme. Dalam hal ini, bahasa menjadi sarana komunikasi bagi manusia untuk berinteraksi sekaligus menyampaikan informasi. Hal ini juga memiliki pengaruh yang penting pada unsur kebudayaan. Sedangkan agama juga merupakan sebuah kepercayaan atau keyakinan, perbuatan dan perasaan manusia tentang keyakinan itu sendiri. Agama juga memiliki fungsi sebagai pedoman hidup bagi suatu kalangan masyarakat. Dalam yakni selanjutnya adalah ideologi. Ideologi ini termasuk juga dalam dimensi kebentukan yang juga dapat diartikan sebagai gagasan atau ide yang jika dikaitkan dengan manusia, ideologi disebut gagasan tentang masa depan dan juga pedoman hidup. Rasisme adalah sebagai pembagi manusia dalam kelompok-kelompok yang memiliki ciri fisik atau biologis yang sama. Sedangkan etnisisme yakni tidak merujuk pada ciri biologis atau fisik melainkan hubungan tradisi atau kultur. Yang kedua adalah dimensi keruangan. Dimensi keruangan dalam hal ini adalah cakupan wilayah yang menjelaskan tentang perbedaan spasial yang terjadi dalam suatu peradaban masyarakat. Di dalam dimensi keruangan ini terbagi menjadi 3 skala, yakni skala makro, skala semi mikro, dan juga skala mikro. Dalam hal ini, skala makro menjelaskan tentang keseluruhan wilayah, sedangkan skala semi mikro meliputi bagian-bagian dari wilayah atau wilayah yang lebih kecil dari skala makro. Dan terakhir adalah skala mikro, merupakan wilayah inti atau pusat dari peradaban masyarakat yang ada pada saat itu. Yang ketiga adalah dimensi waktu. Dimensi waktu ini berhubungan dengan perkembangan suatu peradaban yang meliputi umur dari peradaban itu sendiri, masa perkembangan, masa kejayaan, dan masa punahnya peradaban. Yang keempat adalah dimensi struktural. Dimensi struktural ini merupakan sebuah paham menurut Tony B. bahwasanya peradaban merupakan sebuah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian aspek yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan agama. Nah, pada video kali ini akan ditekankan pada salah satu dimensi, yaitu dimensi kebentukan yang terfokus pada sistem keagamaan dan dimensi kebentukan yang meliputi makro, semi mikro, dan mikro. Nah, yang selanjutnya adalah teori geohistory. Teori geohistory ini terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah determinisme lingkungan, yang kedua adalah posibilisme lingkungan, yang ketiga adalah ekologi kebudayaan, yang keempat adalah ekologi ekosistem, yang kelima adalah model aktor. Dalam hal ini, determinisme lingkungan teori determinisme lingkungan ini menyatakan bahwasanya kebudayaan merupakan sebuah produk dari lingkungan fisik yang terdiri dari letak geografis, topografi, iklim, dan sumber daya alam. Yang mana pada teori ini mengungkapkan bahwasanya lingkungan fisik menjadi sebuah faktor pendorong utama seluk-beluk kehidupan manusia, serta menitik beratkan bahwasanya cuaca dan iklim juga merupakan sebuah pengaruh dalam sejarah umat manusia. Yang kedua adalah posibilisme lingkungan. Posibilisme lingkungan ini berbeda pandangan dengan teori determinisme lingkungan, yang mana teori ini menyatakan bahwasanya lingkungan tidak dapat menciptakan fenomena-fenomena sosial budaya. Yang ketiga adalah ekologi kebudayaan. Dalam teori ekologi kebudayaan ini menyatakan bahwasanya lingkungan memiliki sebuah potensi positif dan kreatif dalam proses kebudayaan yang mempengaruhi unsur-unsur tertentu dari sebuah kebudayaan itu sendiri, seperti teknologi, ekonomi, populasi, dan juga organisasi sosial. Yang keempat adalah model ekosistem. Model ekosistem ini memandang bahwasanya organisasi sosial dan kebudayaan sebagai adaptasi fungsional yang memungkinkan manusia mengeksploitir lingkungannya.
Ekosistem ini sebagai sistem yang terintegrasi sehingga mengarah pada keseimbangan homeostatis. Yang kelima adalah model aktor. Model aktor ini berkaitan dengan tindakan manusia terhadap berkembangnya kebudayaan adaptasi yang terjadi pada tingkat individu daripada tingkat kelompok. Adaptasi ini dipandang sebagai hasil keputusan individu dalam menentukan eksploitasi lingkungan dengan cara yang baik dan berdasarkan rasional manusia. Dalam geohistory ini juga terdapat model multifungsi, yang mana multifungsi ini juga dipengaruhi oleh fungsional dan struktural, yang mana pandangan ini beranggapan bahwasanya adaptasi dapat terjadi pada tingkat sistem sosial. Nah, pada video pembahasan ini akan ditekankan pada model determinisme lingkungan atau environmental determinism, yakni pada teori determinisme ini menitikberatkan pada keyakinan bahwasanya cuaca dan iklim mempunyai pengaruh yang dominan terhadap manusia. Hal tersebut akan dijadikan untuk menganalisis sebuah hubungan kondisi geografi dengan persebaran kebudayaan Yunani kuno. Paparan data. Yang pertama ada kondisi fisik peradaban Yunani kuno. Yunani kuno merupakan salah satu peradaban yang berada di wilayah Laut Tengah atau Laut Mediterania. Laut Tengah disebut sebagai Laut Dunia karena bertemunya 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Di Laut Tengah menjorok jazirah-jazirah seperti Apenina, Balkan, dan Anatolia, yang sekarang menjadi negara Italia, Yunani, dan Turki. Laut Tengah memiliki pantai-pantai berbatuan keras dan sungai yang membawa banyak lumpur. Negara di sekeliling Laut Tengah mempunyai iklim subtropis, khas yang disebut sebagai iklim Laut Tengah, di mana penduduk di negara-negara sekitar Laut Tengah beraneka ragam menurut asal-usul, watak, dan bakatnya. Peradaban Yunani merupakan wilayah dari keistimewaan geografi dari wilayah sekitar Laut Tengah. Yunani terletak di salah satu daratan utama di semenanjung Balkan yang terdiri dari banyak pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil, tersebar di Laut Aegea dan membentang ke selatan hingga ke Kreta di Mediterania. Yunani memiliki luas wilayah 131.957 km persegi yang terbagi menjadi 4 kawasan. Yang pertama ada Yunani Utara, meliputi daerah Larissa, Abarissa, Kranon, dan Persalus. Yang kedua, Yunani Tengah, meliputi daerah Krontia, Athena, Delphi, dan Thebe. Yang ketiga, Yunani Selatan meliputi daerah Sparta, Mesenia, Olimpia, Argos, dan Mycenae. Yang keempat, Yunani Kepulauan meliputi Laut Aegea, Naxos, Melos, Delos, Lesbos, Chios, Miletus, dan Laut Ionia. Yunani kuno memiliki garis pantai terpanjang di Eropa. Daratan Yunani dari utara ke selatan berdekatan dengan Bukit Kapur sehingga berbentuk lembah-lembah sempit. Begitu juga pantai-pantai di Yunani kuno yang berkelok-kelok sehingga melahirkan banyak teluk yang cocok untuk pelayaran dan perniagaan. Wilayah Yunani dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Pindus di bagian barat, pegunungan Peloponnes di selatan, dan pegunungan Theseli di utara. Kebanyakan deretan tersebut ialah gunung vulkanik yang kaya akan penambangan besi, marmer, obsidian, dan tembaga. Dengan kondisi fisik tersebut, kualitas tanah di daratan Yunani tergolong kurang baik. Arus sungainya deras dan akan kering jika musim panas. Oleh karena itu, dengan kondisi wilayah tersebut, Yunani sangat tidak cocok dalam sektor pertanian. Iklim Yunani kuno adalah iklim Mediterania di mana hembusan angin berasal dari laut dan membuat daratan menjadi panas serta terbilang kering.
Kekeringan di daerah pedalaman Yunani menyebabkan penduduk melakukan migrasi ke daerah pantai yang lebih mengandalkan sektor perdagangan. Sedangkan pertanian hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu, seperti di daerah Peloponnes, sehingga dengan keadaan fisik Yunani kuno tersebut, munculnya berbagai negara kota yang lokasinya terpisah satu sama lain. Nah, selanjutnya yaitu persebaran hasil kebudayaan dari Yunani kuno. Nah, pada kali ini untuk hasil kebudayaan ini berfokus dalam dua hal atau dua bidang, yaitu yang pertama terkait bahasa. Nah, di sini terkait bahasa, Yunani kuno memiliki bahasa yang tua, yaitu bahasa Mycenaean, yang bahasa itu berkembang di Yunani dan menjadi bahasa masyarakat Yunani. Nah, dalam kebahasaan tentu saja terdapat suatu komunikasi dan juga sarana penyampaian informasi. Nah, dalam penyampaian informasi ini untuk masyarakat Yunani kuno itu memiliki tulisan. Nah, tulisan-tulisan ini sebenarnya sama seperti yang berada di beberapa peradaban, contohnya seperti Mesir, di mana di situ terdapat terkait hieroglif ataupun tulisan simbol-simbol tentang hewan atau tumbuhan. Nah, begitu juga di Yunani kuno. Nah, karena juga letaknya Yunani kuno ini nanti akan berkembang, lalu seiring berjalannya waktu, untuk tulisan dari Yunani kuno ini berubah menjadi huruf paku. Nah, seperti gambar yang di atas ini adalah huruf paku dari peradaban Yunani kuno yang ditemukan di Pilos. Nah, Pilos ini adalah wilayah Yunani kuno di pesisir pantai, jadi dekat dengan pantai. Nah, untuk huruf paku ini terbuat dari plakat, berupa plakat yang terbuat dari tanah liat atau terakota yang kemudian diukir. Nah, untuk penemuannya ini ditemukan oleh seorang sejarawan bernama Arthur. Ini menjadi beberapa bagian, ada yang linear A dan juga yang linear B. Nah, sedangkan yang ditemukan di Pilos ini berupa linear B dengan banyak sekali pecahan-pecahan yang ditemukan. Nah, yang selanjutnya yaitu Thucydides manuskrip. Nah, di Thucydides manuskrip ini mengalami perkembangan. Nah, perkembangannya ini sudah berubah dalam alfabet Yunani. Jadi, sistem alfabet itu sebenarnya kan berasal dari peradaban atau hasil kebudayaan dari Yunani kuno. Nah, di mana sistem alfabet ini berkembang ataupun awalnya berupa 24 huruf, lalu berkembang ke seluruh dunia yang hingga saat ini kita kenal sistemnya, yaitu sistem alfabet yang berasal dari kebudayaan Yunani kuno. Nah, selanjutnya selain dari bidang bahasa, peradaban Yunani kuno ini juga meninggalkan dalam bidang keagamaan. Nah, keagamaan di sini untuk masyarakat Yunani kuno itu
masyarakatnya memegang keyakinan yaitu politeisme, atau biasa disebut mempercayai adanya banyak dewa. Nah, dewa-dewa ini atau dari kepercayaan Yunani kuno, untuk dewa-dewanya ini tinggal di Gunung Olympus. Nah, Gunung Olympus ini adalah gunung tinggi pada saat itu yang diyakini oleh masyarakat Yunani didiami oleh 10 dewa utama atau biasa disebut dengan dewa Olympus. Nah, dewa Olympus ini ada 10 dewa utama, yaitu ada Zeus, ada Hera, Aphrodite, Apollo, Athena, Ares, Artemis, Hermes, Hephaestus, dan Poseidon. Nah, dewa-dewa ini dikenal dengan dewa Olympus. Nah, di gambar kedua ini yaitu adalah patung dari dewa Zeus. Jadi pecahan patung kepala dari dewa Zeus. Nah, dewa Zeus ini adalah dewa tertinggi dari keyakinan masyarakat Yunani kuno. Dan yang ketiga ini adalah gambar ketiga ini yaitu dewa Apollo. Nah, dewa Apollo ini dikenal dengan sebagai dewa matahari, dewa musik, dan juga dewa ramalan. Nah, untuk patungnya ini ditemukan di wilayah Delphi dan juga Delos. Nah, untuk di wilayah Delphi ini sebenarnya terdapat sebuah kuil, di mana kuil tersebut dikhususkan untuk dewa Apollo. Jadi dalam kepercayaan Yunani kuno ini, sistem dewa itu memiliki kuil. Nah, tapi ada beberapa dewa itu yang memiliki kuilnya lebih dari satu. Nah, di Delphi ini kuil Apollo juga memiliki suatu seperti seorang perantara antara dewa Apollo dan juga masyarakat di Yunani kuno melalui perantara oracle atau seorang gadis yang dapat menyampaikan ilham dari para dewa. Nah, seperti itu. Nah, tentunya dalam sistem keagamaan ini, dalam hal peribadatan pada Yunani kuno itu beribadah di bangunan kuil. Nah, kuil-kuil inilah yang hingga saat ini masih berdiri, yang menjadi hasil kebudayaan peradaban Yunani kuno yang terkenal. Nah, yang pertama itu adalah kuil Parthenon. Nah, kuil Parthenon ini berada di bagian timur bangunan Akropolis Athena. Jadi, kuil Parthenon ini adalah kuil yang didedikasikan untuk dewa Athena atau dewa pelindung masyarakat di Athena ini. Nah, hingga saat ini kuil Parthenon ini masih berdiri. Nah, untuk kuil Parthenon ini sendiri diartikan sebagai pemujaan Dewi Athena, yang berarti wanita yang bisa menikah tapi tidak menikah. Nah, lalu di kuil kedua di sini yaitu adalah kuil Erecto. Jadi kuil Erectum ini adalah kuil pada periode seni dan arsitektur Yunani klasik pertengahan. Nah, untuk kuil ini dibangun di Akropolis Athena, yaitu antara 421 dan 405 sebelum Masehi. Nah, untuk kuil Erectum ini menjadi tempat perlindungan untuk dewa-dewa ataupun sebagai tempat pemujaan kepada dewa Athena
dewa Poseidon ataupun dewa Erechteus yang dilakukan di kuil Erechteum. Nah, yang ketiga yaitu adalah kuil Athenanik. Nah, kuil Athenanik ini berada di Akropolis sebelah kanan pintu masuk di Athena. Nah, untuk kuil ini diselesaikan sekitar tahun 424 sebelum Masehi dan didedikasikan kepada dewa Athena dan dewa Nek. Nah, untuk posisi kuil ini menonjol di benteng yang curam di sudut barat daya Akropolis dan sebelah kanannya pintu masuk dari Propylae. Nah, jadi ketiga kuil ini dari kuil Parthenon, kuil Erechteum dan juga kuil Athenanik ini adalah satu komplek kuil. Jadi menjadi satu tempat di satu wilayah dataran tinggi, batuan tinggi yang dinamakan Akropolis. Nah, jadi ketiga ini berdekatan. Nah, yang keempat yaitu kuil Olympian Zeus. Nah, untuk kuil Olympian Zeus ini tentu saja dari namanya yaitu kuil yang didedikasikan kepada dewa Zeus. Nah, kuil Olympian Zeus ini berada di pusat kota Athena dan juga didirikan pembangunannya ini memakan waktu yang lama dan dibangun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi pada masa pemerintahan tirani Athena. Jadi masih masa awal-awal dari pemerintah Athena. Nah, dalam hal peribadatan, masyarakat Yunani kuno juga melakukan suatu upacara kepada dewa-dewa. Nah, upacara-upacara ini bertujuan untuk melunakkan ataupun meminta bantuan kepada dewa-dewa atau sebagai penghargaan kepada dewa-dewa. Karena masyarakat Yunani kuno sendiri percaya bahwasannya kekuatan dari dewa ini adalah kekuatan yang besar dan juga mempengaruhi faktor yang berada di wilayah Yunani kuno. Jadi kekuasaannya ini lebih besar pada manusia. Nah, dalam hal peribadatan ini juga masyarakat Yunani kuno melakukan adanya suatu pengorbanan. Nah, pengorbanan ini dilakukan dengan dua hal, yaitu yang pertama pengorbanan dengan membakar makanan. Jadi masyarakat Yunani kuno itu membakar buah-buahan seperti anggur itu dibakar sebagai persembahan kepada dewa. Jadi persembahan darah dengan membakar atau menempatkan makanan di atas altar. Jadi bisa membakarnya ataupun menempatkan. Nah, tujuan itu sebagai pengorbanan kepada dewa. Nah, yang kedua yaitu pengorbanan dengan menyembelih hewan. Nah, pengorbanan ini dilakukan kepada hewan domba ataupun kambing yang kemudian disembelih. Nah, darah ini ditujukan kepada dewa-dewa dari kepercayaan mereka, atau mungkin lebih spesifiknya di dewa utama Olympus. Nah, jadi untuk pengorbanan hewan ini juga sebagai sarana untuk mendekatkan ataupun menghargai kekuatan dari dewa dan juga untuk sebagai melunakkan hati dewa agar dewa tersebut membantu manusia. Selanjutnya kita masih bab 4 yaitu terkait pembahasan di bab 4 yaitu yang bab pertama terkait kebudayaan Yunani kuno sebagai bukti peradaban. Nah, jadi peradaban manusia yaitu menjadi suatu bukti bahwa manusia dapat berkembang
dan memiliki suatu kebudayaan yang unggul yang menjadi identitasnya. Nah, dikenalnya kisah-kisah peradaban ini bermula ketika manusia mulai dikenal, itu. Nah, banyak dari para ahli mendefinisikan arti terkait suatu peradaban. Nah, yang pertama yaitu Huntington mendefinisikan kebudayaan sebagai pengelompokan tertinggi dari orang-orang yang tingkat identitas budaya paling luas yang dimiliki oleh orang sehingga membedakannya dari spesies lain. Nah, ia dibatasi oleh unsur-unsur objektif yaitu bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, dan lembaga-lembaga. Juga dibatasi unsur subjektif yaitu identifikasi diri dari orang-orang tersebut. Nah, lalu pendapat juga dari Saputra bahwasanya peradaban adalah sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial yang terdapat pada suatu masyarakat atau pada masyarakat serupa. Nah, di sini juga ada pendapat dari Meter Melko bahwasanya elemen dasar peradaban itu seperti komponennya perkembangan fase tahap dan fase makro perkembangan sistem feodal, sistem negara, sistem kekaisaran yang dianalisis secara terpisah. Dan juga dia berpendapat bahwasanya budaya yang besar dan kompleks yang dapat mengontrol lingkungan mereka itu adalah definisi dari peradaban. Nah, dari ke beberapa pendapat tersebut, jadi dapat ditarik adanya suatu kesimpulan bahwasanya peradaban adalah suatu tingkatan tertinggi dari kebudayaan yang menjadi suatu identitas dan membedakan dari kelompok-kelompok lain. Nah, dari peradaban-peradaban inilah sebenarnya banyak sekali peradaban-peradaban di dunia ini. Nah, salah satunya peradaban yang ada di wilayah Eropa yaitu adalah peradaban yang sedang kita bahas, yaitu peradaban Yunani kuno. Nah, untuk wilayah peradaban Yunani kuno, jadi wilayah dari Yunani kuno ini seperti yang dijelaskan, yaitu memiliki bukit-bukit kapur dan juga wilayah pantai yang berkelok-kelok. Nah, dengan kondisi tersebut timbul atau ada kebudayaan-kebudayaan yang timbul dari masyarakat Yunani kuno. Nah, dari hal ini kelompok mengkaji dari dua dimensi, yaitu dimensi kebentukan dan juga dimensi keruangan. Nah, terkait dimensi kebentukan, yaitu yang pertama adalah bahasa. Jadi bahasa menjadi hal yang dapat diketahui dengan peninggalan-peninggalan masa lalu. Bahasa adalah sistem kata atau simbol yang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, dalam sistem kebahasaan ini, masyarakat Yunani kuno, khususnya masyarakat yang tua yaitu Mycenaean, itu adalah menggunakan bahasa dengan bahasa Mycenaean yang kemudian berkembang menjadi bahasa dari Yunani kuno. Nah, dalam hal tulis-menulis, untuk
sistem Yunani kuno ini ditemukan dengan penemuan yaitu terakota tulisan paku. Nah, di sini untuk tulisan paku itu berkembang, semakin lama semakin berkembang yang menjadi tulisan alfabet yang hingga sekarang kita kenal. Nah, dari hal tersebut menandakan bahwa terjadi perkembangan dalam hal bahasa dari masyarakat Yunani kuno. Nah, yang kedua yaitu dari dimensi kebentukan adalah agama. Nah, agama ini adalah suatu sistem keyakinan dari masyarakat Yunani kuno, dan mereka mempercayai adanya politeisme atau banyak-banyak dewa. Nah, dewa-dewa tersebut yang utama adalah dewa Olympus, di mana ada 10 dewa, yaitu yang pertama adalah dewa Zeus atau raja dari semua dewa. Lalu ada Hera, adalah dewi pelindung pernikahan, pengorbanan, dan kesetiaan. Lalu ada Aphrodite, adalah dewi cinta dan kecantikan. Apollo adalah dewa cahaya, musik, tarian, dan pengobatan. Lalu ada Athena, adalah dewa kebijaksanaan, keindahan, lalu pendidikan. Ares adalah dewa perang dan pembantaian. Hermes adalah dewa keberuntungan. Lalu Artemis adalah dewi perburuan. Hades adalah dewa kematian, dan juga Poseidon adalah dewa penguasa laut. Nah, dalam menjalankan sistem keagamaannya, jadi untuk masyarakat Yunani kuno ini beribadah, katakanlah beribadah di bangunan itu disebut ada bangunan kuil yang didedikasikan kepada dewa-dewa tertentu. Jadi setiap dewa itu memiliki kuilnya sendiri-sendiri, dan tidak menutup kemungkinan biasanya lebih dari satu kuil yang dimiliki oleh satu dewa. Nah, dari sini salah satu peninggalannya yaitu berada di wilayah Akropolis Athena. Terdapat 3 kuil, yaitu ada kuil Parthenon, kuil Erechtheum, dan kuil Athena of Night. Nah, dari 3 kuil ini semuanya berada di satu tempat, yaitu di Athena, dan juga yang terdapat lagi kuil Olympian Zeus yang berada di wilayah jantung dari Athena. Nah, dalam hal peribadatan juga masyarakat Yunani kuno melakukan upacara peribadatan dengan melakukan pengorbanan. Nah, pengorbanan ini baik dalam bentuk berkorban darah, yaitu dengan menyembelih hewan jenis domba atau kambing, dan juga berkorban secara non darah dengan cara membakar buah-buahan atau meletakkan makanan di altar pemujaan. Nah, seperti itu. Lalu untuk mengkaji kedua yaitu dimensi keruangan. Nah, dimensi keruangan ini membahas terkait cakupan wilayah perbedaan spasial yang terjadi di suatu peradaban. Nah, wilayah menjadi faktor dalam suatu teori peradaban. Nah, untuk mengetahui untuk mengetahui terbentuknya peradaban terdapat 3 skala untuk mengetahuinya berdasarkan dimensi keruangan, yaitu makro, semi mikro, dan mikro. Nah, untuk wilayah Yunani kuno secara makro, yaitu hampir di seluruh wilayah bagian paling selatan semenanjung Balkan saat ini. Itu adalah wilayah makronya. Nah, wilayah ini memiliki beberapa polis yang membangun suatu peradaban Yunani kuno secara luas. Nah,
polis-polis ini memiliki karakter-karakter di setiap wilayahnya atau setiap polisnya. Nah, selanjutnya untuk secara semi mikro, untuk semi mikronya itu berada di sekitaran wilayah Athena yang berada di wilayah pinggir pantai. Nah, sedangkan untuk yang mikro itu adalah wilayah Athena. Seperti peta ini adalah menunjukkan peta persebaran dari kebudayaan Yunani kuno berupa kuil-kuil. Di sini adalah satu tempat, yaitu kuil dari Akropolis Athena, terdapat 3 kuil, dan juga ini adalah tempat kuil Olympian Zeus. Nah, yang selanjutnya adalah peta makro seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi luasnya itu adalah wilayah paling selatan semenanjung Balkan, yaitu ini. Ini adalah wilayah Yunani kuno secara makro. Nah, ini adalah wilayah Yunani kuno secara makro. Nah, untuk secara semi mikro, ini terletak di sekitar wilayah Athena atau beberapa wilayah di Yunani pinggiran. Nah, ada Sparta, ada Athena, ada Korinth, ada Thebes, ada Delphi dan Olympia. Ini adalah wilayah-wilayah dari sekitaran Athena. Nah, yang selanjutnya yaitu peta mikro. Nah, untuk wilayah persebaran kebudayaan mikro, di sini terdapat wilayah, yaitu pusat dari kebudayaan berdasarkan peninggalan, yaitu wilayah Athena. Nah, wilayah Athena ini ditemukannya itu tadi, yaitu kuil-kuil yang masih berdiri kokoh hingga saat ini, yang menunjukkan adanya suatu perubahan ataupun kebudayaan yang dibangun oleh masyarakat Yunani kuno. Pembahasan kali ini yaitu mengenai hubungan antara sebaran hasil kebudayaan dengan kondisi fisik di Yunani kuno. Jadi dapat dilihat melalui peta tersebut dengan menerapkan teori determinisme lingkungan yang menyatakan bahwa manusia dengan perkembangan kebudayaan ditentukan oleh kondisi alam, di mana iklim sangat menentukan perkembangan kebudayaan baik dari segi seni, agama, pemerintahan, dan segi kebudayaan lainnya. Dapat kita lihat bahwasanya kondisi fisik Yunani kuno dari utara ke selatan berderetan bukit kapur yang membentuk lembah sempit serta pantai yang berkelok-kelok. Kondisi fisik Yunani kuno juga memiliki pegunungan vulkanik yang kaya akan hasil penambangan seperti besi, marmer, obsidian, dan tembaga. Wilayah Yunani kuno mempunyai iklim Mediterania, di mana hembusan angin berasal dari laut dan membuat daratan menjadi panas serta terbilang kering. Kekeringan di daerah pedalaman Yunani menyebabkan penduduk melakukan migrasi ke daerah pantai yang lebih mengandalkan sektor perdagangan. Selain kekeringan, banyaknya pegunungan yang berada di pedalaman Yunani menghambat transportasi dan komunikasi antar negara. Dengan kondisi yang tidak memungkinkan, menimbulkan semangat tinggi bagi para penduduk Yunani kuno dengan memanfaatkan hasil tambang batu pualam dan endapan lumpur dari sungai-sungai kecil menjadikan bahan untuk seni pahat dan industri keramik, serta mempengaruhi hasil kebudayaan yaitu sistem religi. Berbagai negara kota di Yunani kuno yang paling banyak menyumbangkan hasil kebudayaan yaitu daerah Athena. Kebudayaan ini berupa bangunan kuil-kuil sebagai tempat peribadatan. Kuil ini dibangun dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia dari alam, seperti kuil Parthenon yang dibuat dengan bahan dasar batu kapur dan batu marmer. Masyarakat Yunani kuno percaya bahwa para dewa-dewi tersebut bertempat tinggal atau mendiami gunung Olympus.
dapat dilihat bahwa manusia menggantungkan hidupnya kepada alam sehingga keadaan dan lingkungan alam akan selalu ikut dalam perilaku manusia. Hal tersebut akan menghasilkan perkembangan kebudayaan. Baik, kesimpulan dari paparan data kali ini adalah dalam melakukan proses analisis geohistory Yunani kuno ini menggunakan teori determinisme lingkungan yang kemudian dikaitkan dengan hasil studi pustaka terkait kondisi geografis Yunani kuno dan juga peninggalan kebudayaan masyarakat Yunani kuno. Berdasarkan paparan data kondisi geografis Yunani kuno yang memiliki cuaca panas, curah hujan yang rendah, dikelilingi deretan bukit kapur yang membentuk lembah-lembah, dan pantai juga yang berkelok-kelok, hal ini menyebabkan terjadinya migrasi dari Yunani pedalaman ke pinggiran. Kondisi geografis tersebut justru menyebabkan timbulnya semangat pantang menyerah dari masyarakat Yunani kuno itu sendiri yang memanfaatkan kondisi alam sebaik mungkin untuk membantu kehidupan mereka, seperti pembangunan kuil yang dibuat dari bahan dasar batu kapur dan juga batu marmer yang memanfaatkan kondisi lingkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya peradaban dan kebudayaan Yunani kuno ini merupakan sebuah produk dari lingkungan dan alam. Yunani kuno telah berlangsung sekitar 3000 sebelum Masehi dengan periode pemerintahan yang berbeda-beda dan mulai berkembang pada masa pemerintahan Athena pada abad 461 sebelum Masehi. Beberapa peninggalan hasil kebudayaan Yunani kuno terdapat di wilayah pinggiran, khususnya hasil kebudayaan pada bidang pembangunan. Munculnya hasil kebudayaan di Yunani kuno sebelumnya tidak dapat diketahui sumber secara tertulis. Sehingga, untuk mengetahui munculnya kebudayaan, yaitu dengan mengaplikasikan 3 teori, yaitu teori kebudayaan, teori peradaban, dan teori geohistory. Teori 7 unsur kebudayaan terfokus pada bahasa dan religi. Teori peradaban terfokus pada dimensi kebentukan dan keruangan, sedangkan teori geohistory menggunakan teori determinisme lingkungan. Hal ini dapat diketahui kondisi fisik Yunani kuno yang cenderung kering, curah hujan yang rendah, berderetan bukit kapur yang membentuk lembah-lembah dan pantai yang berkelok-kelok. Kondisi geografis tersebut justru menyebabkan timbulnya semangat pantang menyerah dari masyarakat Yunani kuno dan memanfaatkan kondisi alam sebaik mungkin untuk membantu kehidupan mereka. Sehingga munculnya persebaran kebudayaan seperti pembangunan kuil Parthenon, Erectum, Temple of Athena Nike, dan Temple of Olympian Zeus. Dengan melakukan proses analisis menggunakan teori determinisme lingkungan, terdapat hubungan antara persebaran hasil kebudayaan dengan kondisi fisik Yunani kuno. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 terkait geohistory masa Yunani kuno. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.